Manusia lama dan manusia baru. Menjadi Kristen bukan sekedar memiliki sebuah agama, sebab kekristenan merupakan perubahan hidup. Ketika menjadi Kristen, kita akan diubahkan Tuhan dari manusia lama yang penuh dosa menjadi manusia baru di dalam Kristus. Perbedaan manusia lama dan manusia baru. Manusia lama, Efesus 4 ayatnya yang ke-18. Pengertiannya yaitu gelap. Maksudnya adalah hidup tanpa kepastian, tidak berjalan dalam hikmat dan pengetahuan ilahi. Oleh karena itu, tindakan dan masa depannya pun gelap. Manusia lama hidup jauh. Artinya adalah hidup yang jauh dari Tuhan, tidak memiliki damai sejahtera dan jalan surga. Yang dipikirkan hanya kesenangan diri sendiri, tidak memikirkan bagaimana nasibnya di kehidupan yang akan datang, apalagi tentang keselamatan. Manusia lama bodoh dan degil. Seorang yang bodoh adalah seorang yang sengaja menghancurkan dirinya sendiri. Berpikir pendek, gampang untuk menghancurkan diri dan masa depan hidupnya. Dan banyak orang Kristen yang sudah bertobat namun masih bodoh dan degil, mudah terjerumus dalam dosa. Manusia lama perasaannya tumpul. Orang seperti ini bisa saja berada di gereja, tapi karena perasaannya sudah tumpul, ia tidak bisa lagi menerima kebenaran firman Tuhan. Mungkin ia mengerti firman, tetapi semuanya tidak ada artinya karena memang perasaannya sudah tumpul. Firman Tuhan itu sama sekali tidak mempengaruhi hidupnya. Ia tetap saja hidup secara duniawi, secara daging dan dalam dosa. Manusia baru, Efesus 4 ayatnya yang ke-20 sampai 21. Belajar dan mendengar. Setelah lahir baru, bukan otomatis sudah sempurna, tetapi kita harus belajar untuk sabar, mengasihi, mengampuni, setia, belajar untuk mendengar perintah Tuhan, sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Manusia baru berarti menerima. Banyak orang hanya bisa menuntut dan sukar untuk menerima dan bersyukur. Sebagai manusia baru, dalam Kristus kita harus mau mengampuni, menerima dan bersyukur dalam segala hal. Orang yang mau menerima akan selalu dipuaskan, tetapi orang yang suka menuntut akan kecewa dan akhirnya memberontak. Manusia baru harus menanggalkan. Setiap orang yang datang kepada Yesus harus menanggalkan manusia lama. Jika tidak akan membahayakan hidupnya. Yang harus ditanggalkan adalah hal-hal yang menghambat berkat, mujizat, kasih dan anugerah Tuhan. Seperti ketidaksabaran, ketidaktaatan, kesombongan, dan pikiran duniawi. Manusia baru berarti diperbaharui. Seorang manusia baru akan diperbaharui di dalam roh dan pikirannya. Hidup kekristenan tidak sekedar diperbaiki, tetapi diperbaharui Tuhan. Setelah kita mengetahui lebih lengkap tentang manusia lama dan manusia baru, kita harus mengaplikasikannya dalam hidup kita. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kita masih manusia lama? Jika iya, maka kita harus berubah menjadi manusia baru. Jika tidak, maka kita harus terus melatih tubuh kita sama seperti Paulus agar kita serupa dengannya.